Bab 1167. Pedangku sangat kehausan. Di mata semua orang, ada retakan setebal lengan di ruang ujung langit. Retakan ini menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu beberapa detik, warrior yang dan orang tua berjubah rami berada ribuan meter di radius ruang yang bagian dalam semuanya retak terbuka. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat mengerikan mengalir dari ujung langit seperti 100.000 gunung. Di lapangan, banyak orang terkejut dan mundur ke sekeliling. Di ujung langit, wajah orang tua berjubah rami itu menjadi sangat khusyuk. Walaupun warrior yang belum menembak, kekuatan yang terdapat pada tinju warrior yang sudah membuatnya merasa berdebar-debar. Apakah ini benar-benar hanya pendekar suci? Tanpa pikir panjang, orang tua berjubah rami mengangkat tangannya dan meraihnya. Dalam sekejap, seluruh ruang ujung langit telah diperbaiki. Kemudian, dia berteriak dengan keras, pelintir. Orang tua berjubah rami suaranya terdengar, di bawah tatapan ngeri semua orang, ruang di sekitar ujung langit warrior yang meliuk-liuk. Kekuatan memelintir itu membuat alis warrior yang langsung berkerut, dan pada saat yang sama, tubuhnya pun ikut berputar. Sudut mulut warrior yang berkedut, dan tinju kanannya terbanting ke depan. Bang! Kekuatan mengerikan keluar dari tinju warrior yang seperti banjir, dan ruang di depan warrior yang langsung runtuh. Di lapangan, tak terhitung banyaknya orang yang ketakutan dan kabur kembali dengan kalut, tidak berani mendekati kawasan warrior yang dan orang tua berjubah rami. Setelah waktu yang lama, ruang ujung langit kembali normal, warrior yang dan orang tua berjubah rami muncul di depan mata semua orang. Saat ini orang tua berjubah rami berada ribuan meter dari warrior yang. Di sudut mulut orang tua berjubah rami, ada sentuhan noda merah. Pendekar kaisar terluka. Melihat pemandangan ini, hati orang yang tak terhitung jumlahnya di lapangan tiba-tiba bergejolak. Segera, semua orang melihat ke arah warrior yang, di sisi lain, warrior yang sama seperti sebelumnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pendekar kaisar kalah. Di ujung langit, orang tua berjubah rami menatap warrior yang darah masih menetes dari sudut mulutnya. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berjalan menuju orang tua berjubah rami, berjalan dan berjalan, sebuah pilar darah menyembur dari tubuh warrior yang. Kemudian, pedang darah muncul di tangan kanan warrior yang. Detik berikutnya, pedang darah itu disarungkan. Lalu aura, niat pembunuhan ekstrim dan kekejaman yang menakutkan muncul di ujung langit. Orang tua berjubah rami mau tidak mau harus mundur selangkah. Warrior yang menatap orang tua berjubah rami, dengan seringai di sudut mulutnya, pedangku pernah membunuh satu kaisar. Orang tua, apakah kamu mau menangkisnya? Orang tua berjubah rami memandang warrior yang dengan keras kepala, dan berkata, "Oke, bagus sekali, aku benar-benar rabun hari ini." Saat dia berbicara, darah terus mengalir dari sudut mulut orang tua berjubah rami. "Apakah kamu menangkisnya?" Warrior yang bertanya lagi. Orang tua berjubah rami menatap warrior yang dalam-dalam, kemudian berubah menjadi pita dan menghilang di ujung langit di mata semua orang. Melarikan diri. Semua orang membuka mulut mereka dan otak mereka sedikit bingung. Seorang pendekar kaisar melawan seorang pendekar suci dan melarikan diri dengan luka parah. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya. Namun, bagaimanapun, masalah setidaknya tenang untuk sementara waktu. Semua orang menghela nafas lega. Tetapi pada saat ini, di pintu masuk pegunungan di kejauhan, beberapa sosok tiba-tiba muncul. Master Kota Kiamat.
Pria berjubah hitam pemimpin melirik arena, dan akhirnya matanya tertuju pada warrior Yang. Ketika dia melihat warrior yang berwarna merah darah, dia sedikit terkejut dan berkata, "Kamu tidak mati." Warrior yang memandang pria berjubah hitam itu dan berkata, "Kamu benar-benar ingin aku mati?" Pria berjubah hitam itu sedikit menyipitkan matanya, "Tidak apa-apa, karena tidak mati, maka aku akan membunuhmu sekali lagi." Suara terdengar, pria berjubah hitam itu hendak menembak, dan pada saat ini, seberkas darah melintas di lapangan, dan kemudian pria berjubah hitam itu menegang dan matanya melebar. Setelah beberapa detik, di mata semua orang, pria berjubah hitam itu memiringkan kepalanya dan jatuh langsung dari lehernya. Pilar darah. Bunuh instan. Bunuh setengah kaisar dengan satu pedang. Master Kota Kiamat yang tersisa pun ketakutan, memandang warrior yang seperti monster, dan pada saat ini, cahaya darah lain melintas, dan setengah kepala kaisar lainnya terlempar keluar. Kali ini, dua Master Kota Kiamat yang tersisa tidak berani tertegun, mereka berbalik dan menghilang di ujung langit. Warrior yang hendak mengejar, dan pada saat ini, Lian Ye tiba-tiba muncul di depan warrior yang dan berkata, "Biarkan mereka hidup, itu akan berguna bagi kita, kamu." Berbicara tentang ini, suara Lian Ye tiba-tiba berhenti, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, karena warrior yang menatapnya dengan niat membunuh yang mengerikan di matanya. Warrior yang berjalan menuju Lian Ye, pedang di tangannya gemetar. Lian Ye ngeri. Untungnya, pada saat ini, kepala putih kecil tiba-tiba muncul di dada warrior Yang. Kepala putih kecil itu melihat sekeliling, lalu menjulurkan cakar kecil dan menepuk dada warrior Yang dengan ringan, dan kemudian dia dengan cepat mundur. Pada saat ini, warrior yang berhenti, matanya perlahan tertutup, dan setelah waktu yang lama, sinar merah di tubuhnya mulai perlahan masuk ke tubuhnya. Setelah lebih dari 10 detik, warrior yang membuka matanya, dan saat ini, matanya kembali jernih. Melihat adegan ini, Lian Ye menarik napas lega. Pada saat itu, dia merasa seperti dia akan mati. Meski setengah kaisar, dia tidak percaya diri untuk menghadapi warrior Yang. Warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menoleh untuk melihat semua orang di lapangan, dan berkata, "Semuanya, sekarang, atas nama Aliansi Pedang, aku dengan tulus mengundang kalian untuk bergabung dengan Aliansi Pedang aku. Jika bersedia, kelak kita adalah orang sendiri di masa depan, dan apa yang aku warrior yang makan, kamu pasti akan dapatkan juga. Tidak masalah jika tidak mau." Semua orang berkumpul dan berpisah dengan sukacita. Kerumunan itu terdiam. Mata warrior yang jatuh pada Lian Ye dan berkata, "Nona Ye, apa keputusanmu?" Lian Ye terdiam lama, lalu berkata, "Aku bersedia bergabung dengan Aliansi Pedang." Kekuatan warrior yang sebanding dengan pendekar kaisar. Jika tidak ada kekuatan misterius di balik orang semacam ini, dia pun tidak akan percaya. Sekarang mereka sudah masuk daftar hitam Sekte Suantian. Jika mereka tidak menemukan pendukung, mereka hanya bisa melarikan diri, dan bahkan harus melarikan diri setelah membubarkan pasukan, karena terlalu banyak orang melarikan diri bersama. Targetnya akan terlalu besar, dan setelah melarikan diri, mereka harus mengubah jati diri. Dia tidak ingin hidup seperti itu. Melihat Lian Ye setuju, senyum muncul di mulut warrior Yang, dan kemudian dengan lambaian tangan kanannya, busur naga api muncul di depan Lian Ye dan berkata, "Nona Ye, aku mendapatkan busur ini secara tidak sengaja, seharusnya bermanfaat bagi kamu." Calon tingkat kaisar. Melihat adegan ini, semua orang di lapangan tergoda.
Ini calon kaisar. Warrior yang hadiahkan seperti ini. Ini terlalu murah hati. Lian Ye juga sedikit kaget, dia tidak menyangka warrior yang akan langsung memberinya senjata hitam calon tingkat kaisar. Benda ini, bahkan dalam faksi besar juga adalah keberadaan yang sangat berharga. Dan warrior yang memberikannya begitu saja. Lian Ye melihat dengan ekspresi rumit, lalu menyimpan busur naga api, dan berkata, "Kamu tidak mengkhianati kami tidak akan mengkhianatimu." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu bertahan hidup, untuk hidup dengan baik, bukan?" Lian Ye mengangguk lalu berdiri di belakang warrior yang. Melihat Lian Ye, pasukan penelan jiwa yang lain juga segera berdiri di belakang warrior yang. Pasukan singa salju kami juga bersedia bergabung. Pada saat ini, tetua Mo dari pasukan singa salju juga maju. Warrior yang memandang tetua Mo dan berkata, "Selamat bergabung." Tetua Mo memberi salam kepada warrior yang, lalu membawa semua orang di belakangnya ke punggung warrior yang. Segera, semakin banyak pasukan dan kultivator tanpa partai menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung dengan aliansi pedang. Pada akhirnya, 90% pasukan dan kultivator tanpa partai bergabung dengan aliansi pedang, dan mereka yang tidak ingin pun pergi. Orang-orang ini tidak suka dikekang, atau punya rencana lain, warrior yang tidak memaksa dan membiarkan pihak lain pergi. Warrior yang melirik lapangan, di mana setengah kaisar ada 10. 10 setengah kaisar tidak diragukan lagi terlalu sedikit. Di dunia ini lebih banyak master setengah kaisarnya daripada dunia spiritual, dan ada beberapa pendekar kaisar di dunia ini. Satu poin lain yang dia tahu sangat jelas, alasan mengapa orang-orang ini memilih untuk bergabung dengan aliansi pedang mungkin tidak tulus. Pada saat ini, orang-orang ini sebenarnya tidak punya pilihan, karena mereka tahu bahwa Sekte Xuantian tidak akan pernah membiarkan mereka pergi dan mereka tidak punya tempat lain untuk berlindung, jadi mereka hanya bisa memilih untuk bergabung dengan aliansi pedang. Poin ini, warrior yang sangat jelas, tetapi dia tidak peduli, selama aliansi pedang memiliki potensi pengembangan. Dia percaya bahwa orang-orang ini akan dengan tulus tinggal di aliansi pedang. Dia tidak percaya bahwa orang-orang ini bersedia menjadi anggota pasukan seumur hidup. "Apa rencanamu sekarang?" Pada saat ini, kata Lian Ye. Warrior yang menatap Lian Ye dan berkata, "Apa saranmu?" Lian Ye merenung sedikit, dan kemudian berkata, "Kita saat ini membutuhkan basis. Ada sebuah kota kecil bernama Kota Luoyun, 100.000 kilometer jauhnya dari sini. Karena dekat dengan gurun, ada sangat sedikit energi spiritual, bahkan hampir tidak ada. Karena itu, kota itu setara dengan kota mati. Kita memiliki nadi spiritual, pergi ke sana, maka kita bisa berkembang perlahan." Warrior yang melirik Lian Ye, lalu melirik semua orang di lapangan, dan berkata, "Mulai sekarang, Nona Ye adalah penasehat aliansi pedang kita. Bertemu dia seperti bertemu aku. Jika aku tidak berada di aliansi pedang, semuanya akan diputuskan olehnya." Mendengar kata-kata warrior yang, semua orang di lapangan terkejut, termasuk Lian Ye. Dia tidak menyangka warrior yang melakukan ini secara tiba-tiba. Ini adalah pendelegasian kekuasaan secara langsung, dan ini kekuasaan besar. Pada saat ini, seorang pria paruh baya di samping pasukan singa salju tetua Mo tiba-tiba berkata, "Yang mulia, ini tidak adil." Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menatap pria paruh baya itu dan berkata, "Sepertinya kamu belum tahu statusmu." Pria paruh baya itu tertegun sejenak.
Pada saat ini, warrior yang melirik semua orang di lapangan dan berkata, "Aku akan mendiskusikan beberapa hal dengan semua orang untuk menyelesaikannya, tetapi jika aku sudah memutuskan, aku harap tidak ada yang akan menentangku. Aku bahkan tidak berharap bahwa aku perlu menekan semua orang dengan membunuh orang sebagai contoh. Terakhir, aku ingin mengingatkan kalian bahwa sekarang semua orang berasal dari aliansi pedang. Kebiasaan intrik di antara kalian tidak boleh dibawa ke aliansi pedang aku. Jika tidak, muncul berapa banyak, aku akan bunuh sebanyak itu." Semua orang tampak tercengang dan terdiam. Warrior yang memandang Lian Ye dan berkata, "Ayo pergi ke kota Luoyun." "Satu pertanyaan lagi," kata Lian Ye. "Katakan," kata warrior yang. "Kota Kiamat dan Sekte Suantian," bisik Lian Ye. Warrior yang melambaikan tangannya dan berkata, "Kita berada dalam situasi putus asa sekarang. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah bertahan dalam situasi putus asa. Jadi, jangan terlalu banyak berpikir. Jika mereka datang, maka kami akan membunuh mereka sampai mereka tidak berani datang. Hanya sesederhana itu." Pada saat ini, tekanan yang menakutkan tiba-tiba datang dari ujung langit di kejauhan. Semua orang menoleh untuk melihat dan melihat puluhan orang muncul di ujung langit. Semuanya setengah kaisar. "Ini adalah Master Kota Kiamat," Lian Ye berkata dengan sungguh-sungguh. Banyak orang di lapangan tiba-tiba menjadi pucat. "Kalian pergi duluan." Setelah warrior yang selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju ujung langit. "Mau kemana?" teriak Nadine cepat. "Membunuh. Pedangku lapar." Di kejauhan terdengar suara warrior yang. "Mereka banyak jumlahnya," teriak Nadine. "Begini baru bisa membunuh dengan asyik." Di kejauhan terdengar suara warrior yang. "Setiap orang bersambung."